Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Caruy TV Channel. Dimana channel ini selalu membahas terkait dengan MTB, drone, tip and trik, dan juga wisata. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan sepeda saya. Ya, boleh dibilang review, dimana sepeda saya ini masuk di golongan seri T ya, Siskiyou seri T, yaitu T7 yang special edition ya, ini yang anniversary 30 tahun. Cuman di sini ada beberapa part yang memang sudah saya ganti ataupun di upgrade karena kita ataupun saya itu menyesuaikan kebutuhan dan intinya demi kenyamanan dan safety ya. Beberapa part di sini yang sudah saya ganti, yaitu yang sudah tidak standar lagi. Kita mulai dari kokpit. Dari kokpit saya pakai ini rental ya. Ini rental rise-nya 30 ini kalau tidak salah. Rise-nya 30, kemudian panjangnya itu 760. Kemudian stem juga sama, ini dari rental. Ini rental Apex yang untuk panjangnya dia 3,5. Kemudian untuk ini hand grip saya pakai Ergon yang V2 ya, kayaknya V2 ya, lumayan keset. Ini kalau apa namanya, kalau pakai sarung tangan dia enak ya, empuk. Tapi ketika tidak pakai sarung tangan ini, kalau dipegang kita belum berkeringat, ini langsung ngelok ya. Tapi kalau sudah berkeringat tangan, luar biasa ini licinnya. Tapi harusnya ini pakai sarung tangan kalau yang ini. Kemudian untuk handbrake sendiri saya pakai yang XT ya, ini yang BL 8000 ini ada serinya ya. Bentar saya fokus. Nah, BL M8000 Japan. Oke. Untuk shifter saya pakai yang XT ya, Diore XT. Ini yang 12 speed. Terus kemudian oh ya, ini yang brake setnya ini yang masih single piston ya, karena bagi saya pribadi single piston juga yang udah mumpuni ya. Kemudian kita lari ke bagian kaki-kaki ataupun suspension. Untuk fork depan ini saya pakai fork ya, Kashima 36 dengan travel ini 180. Kenapa saya pakai 180?
Saya berpikir memang dari pabrikan itu untuk T7 kalau nggak salah itu 160 ya, cuman saya lebih pede porak yang lebih tinggi ya, jadi lebih nyaman lah ketika kita di obstacle yang lumayan tinggi atau drop off yang tinggi itu kita masih tetap pede dan tidak terlalu banyak berpikir untuk landingnya. Malu masih pemula ya, karena kita kan tim hore. Oke, itu yang untuk porak ya. Kemudian kita beralih ke rim set. Rim set atau wheel set. Wheel set saya pakai Hoptech 35W ya, ini original punya. Dia lebarnya 3,5 mm, komplit dengan spoke dan jari-jarinya ini Hoptech W35 ya, 35W. Ini lumayan, saya beli itu berapa ya, 2 jutaan lebih depan belakang. Oke, terus kemudian untuk ban ini saya pakai Hansdam ya, Hansdam dengan ukuran berapa nih, 260 kalau nggak salah. Iya, ini 27,5 260 depan belakang sama ya. Tuh, terus kemudian hub rehab. Ini hub rehab saya pakai jadul ya, ini keluaran pertama dari Stramer MT039. Ini barang langka nih dulu nih. Ya tahu sendiri harganya lah dulu. Terus kemudian rotor saya pakai Magura ya, Magura yang 203. Mungkin pada nanya ya di beberapa rider ataupun pesepeda, khususnya yang di bagian apa ya, yang suka enduro, kenapa sih rotor harus sebesar itu? Karena kalau di apa namanya, track downhill dan enduro, kita kalau misal pakai rotor yang dengan diameter paling 60 ataupun 180 ya, minim 180. Kalau 160 itu apa namanya, sangat beresiko ya. Beresikonya gimana? 160 itu kan kecil ya, ini segini paling. Nah, sedangkan kita untuk di track downhill itu speednya tidak lambat ya, cepet. Terus ketika kita mendapatkan obstacle di mana kita harus ready ketika di depan ada obstacle, nah otomatis kita harus mendadak pengereman. Nah, ketika pengereman dengan posisi rotor yang kecil itu, kita main rem sedikit dia masih lari,
Tapi ketika kita tekan rada keras, dia itu langsung stuck. Jadi sangat berbahaya ketika kecepatan tinggi terus kita rem, kemudian si remnya itu ataupun rotornya itu stuck karena hentakan rem ketika dikombinasikan, maksud saya si kampas padnya, kampas rem itu kita hentak dengan posisi rotor yang kecil, dia pasti akan stuck, jadi langsung berhenti total. Nah, itulah yang menyebabkan jadi bahaya, bisa front flip atau mungkin dia langsung kalau depan itu ngagurawil lah, kalau bahasa Sundanya itu ngagurawil ya. Oleh karena itu kebanyakan untuk sepeda downhill ataupun enduro, kebanyakan ini rotornya diperbesar. Karena apa? Ketika kita ngerem sedikit, dia itu langsung gigit karena diameternya hampir berapa ya, 3/4 lingkaran wheelset. Jadi daya cengkramnya itu lebih kuat walaupun sedikit. Nah, ketika kita ngeremnya agak dikerasin ataupun rada dalam, dia nggak stuck itu, dia nggak stuck, tidak seperti yang rotor kecil. Nah, mungkin itu penjelasan saya, kurang lebihnya itu pengalaman pribadi saya. Oke, kemudian kita menuju ke frame saya pakai Siskiyou T7 anniversary 30 tahun. Ini size nya size S. Kenapa saya pilih size S? Satu, dengan kondisi tinggi badan saya itu size S boleh dibilang mudah dikendalikan lah, buat handling ataupun buat controllingnya itu enak. Ini size S ya, size S 275. Nah, ini untuk rear shock ini masih standar ya, ini masih standar ya. Rencana sih pingin ganti, cuman ya untuk part-part yang memang tidak begitu pengaruh saya abaikan dulu. Kita utamakan yang memang di situ fungsionalnya sangat-sangat membantu untuk keselamatan. Bagi saya untuk rear shock itu masih oke lah dari bawaan pabrik, nyaman. Terus kemudian ini nih seat post, drop seat post saya pakai yang murahan nih ya, pakai Exapom. Ini travelnya 125 Exa. Ini dia untuk steer tube-nya ini berapa ya, 31,9. Kemudian untuk saddle ini masih standar pabrik ya. Ini bawaan Siskiyou ya. Lumayan sih, kena jarang juga buat didudukin ini kalau saddle. Oke lah, standaran itu.
Terus kemudian crankset. Crankset juga seperti rear shock ya. Saya tidak terlalu mementingkan crankset karena di sini secara fungsionalnya sekelas Diore juga udah bagus ya, udah loncer, tidak harus ganti seperti yang lainnya gitu. Terus kemudian untuk pedal saya pakai pedal klit ini yang M700. Terus kemudian roda masih sama Hansdam, wheelset. Nah ini saya pakai yang single piston ya, XT M8000 dari Shimano. Kemudian rotor yang belakang sama juga, diameternya 203 ya. Ini lebih enak, pengeremannya lebih enak, lebih smooth. Terus kemudian bagian mini group set ya, mini group set ini saya pakai SRAM ya untuk sprocketnya, ini yang 12 speed. Terus kemudian untuk RD nya saya pakai XT 12 speed ini ya. Kenapa kok beda? Karena saya mempertimbangkan daripada saya harus ganti prehab, karena untuk XT itu dia kalau 12 speed itu sudah microspline ya. Karena zaman dulu itu belum ada yang prehab Strummer belum mengeluarkan yang tipe microspline. Makanya saya ambil yang model slope. Yang model slope itu cuman ada SX, NX. Kalau GX udah ada XD drive. Jadi saya pakai yang SX apa NX ini, saya lupa. NX. Kalau nggak salah NX deh. 12 speed. Kemarin sih saya beli yang untuk body prehabnya itu yang microspline. Cuman sprocketnya juga ya harus yang microspline. Kemudian saya beli lagi yang XT microspline 12 speed itu, ternyata datangnya itu bukan yang 1051 ya, bukan. Jadi yang datang itu yang 1046, cuman dia 12 speed. Jadi lebih kecil. Seginilah. Kalau ini kan 51 nih nyampe atas. Segini. Jadi kurang cocok aja gitu. Nah, lagian apa sih? Kita nggak nyari untuk wahnya lah, yang penting kita nyari buat kenyamanan gitu. Saya nggak mau nggak mau ribet. Kalau ini kan ya lumayan lah, daripada loading terus, ketika ada nanjak sedikit kita masih bisa digoes. Oke, itu untuk mini setnya. Kemudian ini chain guard. Chain guard ini pakai apa ya, ini No Brand kalau nggak salah. Ya, ini dari lepasan sepeda apa dulu itu saya beli ke temen ya, ke Mas Widi. Tapi ya udah lama sih termasuknya, cuman ini udah pecah-pecah karena ini suka benturan dengan arm bawah. Ketika kita landing, ini benturan dengan ini. Jadi
dia nekan ke atas, ininya yang kalah. Nah ininya nih. Oke. Kemudian chainring, saya chainring pakai apa ini, BD Snail, dia 32 T, oval ya, enggak oval, dia bulat, bukan yang oval. Oke, itu sedikit mengulas terkait dengan part apa saja yang saya pakai di sepeda Siskiyou T7 saya ini. Ya overall sih enak ya dipakai buat handling ataupun controllingnya enak. Apalagi kalau buat loncat-loncat itu kita nggak ada pikiran nancep ataupun nombak, itu nggak ada ya, karena memang ini travelnya lebih tinggi, enak dibandingkan dengan Rockshox ya. Rockshox saya kemarin sebelum pakai POC ini saya pakai Yari 170 ya. Tapi dirasa kayak keras gitu, jadi kurang redamnya kurang. Kalau ini memang luar biasa ya, tapi memang harganya pun ya bedanya jauh sih dengan yang Yari ya. Yari 170 mm, travelnya itu sekitar dulu 6 jutaan ya. Saya masih ada di rumah juga itu untuk poraknya. Kemudian saya ganti pakai POC yang 180, memang nyaman, sangat-sangat nyaman. Oke, itu saja yang bisa kami share ya, ataupun berbagi pengalaman bagaimana sih rasanya naik sepeda T7 yang partnya ya sudah tidak standar pabrik lagi ya. Enak, menurut saya enak, bisa dicoba deh untuk menggunakan part di upgrade part lah istilahnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ada masukan ataupun pertanyaan bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Salam.